itu kan 7,1 dikurangi 4 juta dikurangi 400 kan dilihat, karena ini kan 5 tahun toh, per tahun berarti dibagi 5, makanya ketemu 20 juta tadi dibagi 5 ya ketemu 4 juta, ini kan untuk per tahunnya. Terus ya, mesin lamanya 2 juta bagi 5 juga ketemu 400. Terus habis itu dengan pajak, habis itu baru di sini ketemu 2.100.000. Ini tambah tambahan keuntungan setelah pajak. Jadi setelah dikurangi pajak dibagi 18 juta dikalikan 100%. Jadi accounting rate of return-nya 11,67. Paham kah? Kalau average accounting rate of return itu di rasio laba setelah pajak dan investasi rata-rata, jadi dibagi 2 ketemu 9 juta. Kalau tadi kan yang pertama kan tinggal 2,1 dibagi 18, kalau sekarang dibagi 9 juta jadi 23,3. Nah, ini bisa membandingkan antara accounting rate of return sama rate of return yang disyaratkan atau ditentukan. Kalau misalnya accounting rate of return-nya lebih besar daripada rate of return, maka investasi tersebut diterima. Tapi kalau enggak, berarti ditolak. Oke, internal rate of return tadi dulu dibandingkan sama accounting rate of return. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Terus ada payback period, itu investasi menunjukkan berapa lama disyaratkan untuk pengembalian initial cash investment, maksudnya berapa lama bisa mengembalikan. Itu tadi kan yang kalau soal break sebelumnya tadi 18 juta kan, terus dibagi 5,7 itu aliran kas masuk bersih, jadi setiap tahun itu dapat kas berapa kan, ketemu 5,7 dikalikan 1 tahun berarti ketemunya 3,16 tahun. Jadi bisa mengembalikan modal awal atau investasi awal selama 3,16 tahun itu tadi. Itu payback period, berarti berapa lama kita bisa mengembalikan investasi kita. Terus kalau internal rate of return itu sama kayak yang tadi ya, sudah kita bahas. Terus ada net present value, itu nilai sekarang neto, merupakan pendapatan aliran kas diskon dalam penganggaran modal. NPV ini sudah pernah belum dulu? Aliran kas dinilai sekarang dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan, ada prosentasenya juga. Jadi ini misalnya required rate of return-nya sebesar 12%. Nah, tadi kan kita dapat aliran kas setiap tahun kan 5,7 toh, berarti ini presentasinya segini. Jadi ini awalnya kan 18 juta, jadi minus 18 juta ditambah yaitu tadi selama 5 tahun 5,7 juta dibagi 1 plus persenannya pangkat 1 terus pangkat 2 sampai pangkat 5, ketemu 2.547.000. Jadi sini net NPV positif berarti lebih besar dari 0, maka investasi sebaiknya diterima. Tapi kalau net present value-nya negatif, sebaiknya dipertimbangkan lagi. Lebih baik mungkin ditolak kalau negatifnya terlalu banyak juga.
untuk NPV. Terus kalau untuk profitability index ini atau benefit cost ratio itu antara present value proceed dengan present value outlay. Ini rumusnya kayak gitu. Per 1 plus K pangkat T tadi dibagi lagi AO. Ini jadi contohnya misalnya tadi, apabila profitability index lebih dari 1 maka proyek diterima, tapi kalau kurang dari 1 proyek ditolak. Jadi ini 20.547 dibagi 18 juta. Present value itu ini kok present. Oh, ini harusnya 20 juta berarti yang ini tadi. 2 juta atau 20 juta toh? Yang 547. Kalau PI-nya di atas 1 itu berarti bagus. Kalau PI-nya di bawah 1 berarti jangan diterima. Mungkin harusnya 20 juta dibagi 18 juta. Jadi present value-nya tadi berapa? Dari NPV itu berarti hasilnya yang NPV itu harusnya 20 juta. Atau mungkin ini soal baru juga bisa. Coba dihitung deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Mana? Mbak, Mas? Pusing? Bisa dipahami? Nanti analisis sensitivitas kita lanjutkan. Kita lanjutkan besok aja analisis sensitivitas. Ini cuman di aja, kalau menurut saya dibikin rangkuman sendiri aja lebih enak. Apa rumus-rumusnya apa aja, jadi tinggal dimasuk-masukkan kok. Biasanya di soal itu diketahuin berapa persennya, kecuali kalau IRR kan memang cari persen, terus berapa nilai awalnya, apa tergantung apa yang mau dicari. Bikin rangkuman sendiri aja di satu kertas itu kan, khusus untuk rumus-rumus di analisis keuangan ini. Oh, kayak gitu nanti lupa rumusnya. Sudah mau ditanyakan enggak? Gimana? Analisis sensitivitas kita lanjutkan besok sama modul 5, terus setelahnya kuis. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Ini coba dikerjakan ya soal-soalnya, nanti kalau ada yang nggak paham bisa ngechat saya. Oke, mana ada yang mau ditanyakan enggak? Dikerjakan aja. Saya sama kayak akuntansi dulu, kalau enggak dikerjaan latihan soal enggak bisa ngerjakan nanti waktu ujian. Kalau memang ujiannya ada hitung-hitungan katanya Mas Yoyo tadi. Sudah, kalau enggak ada yang mau ditanyakan malam ini sampai sini dulu ya.